Oke, baik. Untuk penjelasan dari PTT 3 modul 3 ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten mengenai timeline, pengerjaan, dan juga modul yang akan dikerjakan. Saya serahkan kepada Mbak Novia dan Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke modul 3, yaitu mengenai statistik quality control. Untuk timeline atau deadline laporan masing-masing kelas A, bab 1, 2, 3 itu tanggal 1 Desember 2021, bab 4-nya 15 Desember 2021, bab 5 dan 6 tanggal 22 Desember 2021. Sedangkan untuk timeline kelas B, bab 1, 2, dan 3, deadline tanggal 31 November 2021, bab 4-nya 14 Desember 2021, bab 5 dan 6-nya 21 Desember 2021. Sedangkan untuk kelas C, bab 1, 2, dan 3, deadline kalian tanggal 2 Desember 2021, bab 4-nya 16 Desember 2021, dan bab 5 dan 6-nya 23 Desember 2021. Dan terakhir untuk kelas D, deadline laporan bab 1, 2, dan juga 3, tanggal 4 Desember 2021, bab 4-nya 18 Desember 2021, bab 5 dan juga 6-nya 24 Desember 2021. Sedangkan untuk pengumpulan secara keseluruhan itu ada di tanggal 31 Desember 2021. Tujuan praktikum. Di sini yang pertama kalian praktikan mampu memahami konsep dan mengaplikasikan acceptance sampling pada dunia industri. Yang kedua, praktikan mampu menggunakan peta kendali sebagai instrumen statistical process control. Yang ketiga, praktikan mampu memahami konsep dan mengaplikasikan penggunaan Seven Tool pada dunia industri. Pada modul untuk skenario-nya, pada modul ini, perusahaan Anda akan melakukan perhitungan terhadap raw material yang diperoleh dari supplier dan finished goods dari hasil produksi Anda. Setelah Anda mendapatkan material, Anda akan melakukan perhitungan sampling penerimaan berdasarkan data MRP pada modul 8 PTIT 2 dan data cacat yang diperoleh dari hasil pengambilan data. Untuk inspeksi tersebut dilakukan dengan accepting sampling tunggal menggunakan tingkat inspeksi general inspection level 2 dari nilai AQL-nya 15%. Kemudian dilakukan perhitungan peta kendali P, NP, U, dan C untuk mengendalikan produk cacat dari raw material. Berikut merupakan input dan output dari praktikum kali ini, yaitu inputnya mengenai perencanaan produksi dan kebutuhan material, yaitu terdiri dari data MRP dan juga data JIP. Setelah itu ada data cacat atau random generate. Setelah itu diproses pada statistical quality control, di mana di sini ada kebijakan acceptance sampling, peta kendali, diagram Pareto, dan juga fishbone. Langkah-langkah pada praktikum kali ini. Yang pertama, kalian melihat tabel sampel size code letter MLSTD 414 dengan ketentuan pada skenario dan MRE material dari data modul 8 PTIT 2, sehingga nantinya akan didapatkan jumlah sampel yang harus dihitung dan nilai K untuk perhitungannya. Berikut merupakan tabel dari MLSTD 414. Selanjutnya, kalian melihat tabel sampel size code letter MIL STD 414 dengan ketentuan pada skenario dan MRP
material dari data modul sebelumnya, sehingga nantinya akan didapatkan jumlah sampel yang harus dihitung dan nilai K untuk perhitungan. Berikut merupakan tabel dari Syscott Letter ML standar 414. Selanjutnya yaitu menghitung acceptance sampling sesuai data yang didapat. Praktikkan mengumpulkan data dengan melakukan random generate dengan nilai real atau float untuk data inspeksi part yang didapat berdasarkan jumlah sampel yang didapat dari tabel mil STD 414. Misalnya di sini ada panjang meja real itu 150 cm. Maka melakukan random number dengan rentan yaitu 149 sampai 151 cm. Batas atas dan bawah toleransi ukuran seluruh material adalah kurang lebihnya 0,75 dari ukuran real. Yang ketiga ada menghitung acceptance sampling sesuai data yang didapat. Di sini ada batas atas dimensi part yaitu panjang, lebar, dan juga tebal. Ada juga batas bawah di mana dimensinya partnya itu ada panjang, lebar, dan juga tebal. Dan untuk rumusnya ada di slide. Yang keempat yaitu praktikum mengumpulkan data inspeksi part sejumlah 30 sampel percobaan. Data yang dibuat adalah data jumlah inspeksi sebanyak 15 buah dengan melakukan random generator untuk data cacat dengan bilangan integer. Yang kelima yaitu membuat perhitungan peta kendali P, NP, U, dan C untuk masing-masing material dengan menghitung rasio ketidaksesuaian, CL atau centerline, UCL, LCL, untuk membuat grafik peta kendali. Jika terdapat data keluar dari batas kendali, ulangi kembali hingga didapat data yang terkendali. Setelah itu, lakukan analisis penyebab masalah adanya hasil itu yang di luar kendali, di mana kalian menganalisis dengan menggunakan analisis Pareto dan juga analisis Wishbone. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan pengumpulan datanya. Di sini ada contoh untuk pengumpulan data dari part laci keyboard. Yang pertama, kita menentukan nilai load size-nya itu berapa. Contoh di sini nilai load size-nya 450. Kemudian kita akan menentukan banyaknya sampel dengan cara melihat tabel mil STD 414. Dari tadi kan udah ditentukan load size-nya 450. Jadi di sini 450 kan termasuk dalam 301 to 500. Dan nanti yang digunakan adalah level 2. Jadi load size 450 dengan level 2. Jadi kodenya ikut kode E. Setelah kita menentukan kode, selanjutnya kita menentukan banyaknya sampel. Karena kode tadi termasuk dalam kode E, jadi sampel size-nya adalah 7. Jadi jumlah sampelnya adalah 7. Kemudian setelah kita menentukan banyaknya sampel, selanjutnya kita menentukan nilai K-nya. Nilai K-nya dari sampel
dengan kode E sampel 7 menunjukkan K 2,24. Jadi untuk menentukan nilai K-nya itu adalah menggunakan presentasi 15% atau 0,15. Jadi K nilainya 2,24. Kemudian panjang laci keyboard. Contohnya di sini adalah 55 cm dengan rentang 54 sampai 56 cm. Setelah kita menentukan di sini tadi bentuknya sampel, sekarang kita menentukan random generiknya. Jadi di sini nanti untuk menentukan random generik bisa dilihat pada modul. Udah ada link untuk menentukan random generiknya. Jadi ini yang lower limit ini diisi dengan rentang yang paling kecil. Kemudian yang upper limit, rentang yang paling banyak. Untuk precision digitnya kita buat 2. Dan untuk generate-nya kita ganti 7 karena sampelnya tadi berjumlah 7. Selanjutnya kita tinggal klik generate. Maka di sini akan muncul. Dan nanti ini yang akan digunakan untuk menghitung acceptance sampling. Nah, setelah kita menentukan hasil dari random generator seperti tadi yang saya contohkan, selanjutnya kita menentukan perhitungan dari acceptance sampling. Untuk perhitungan acceptance sampling di sini, contohnya ada part laci keyboard, mana kalian menentukan batas atas dan juga batas bawah untuk toleransi ukuran adalah kurang lebihnya 0,75. Di sini batas atasnya kita ambil 55,75, sedangkan untuk batas bawahnya yaitu 54,25. Setelah kalian menentukan batas atas dan juga batas bawah, kalian tentukan jumlah dari rata-rata hasil random generate kalian. Di sini didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 384,65. Tadi sudah dicari nilai N yaitu ada 7 sampel. Setelah itu kalian mencari Nah, di sini kalian mencari X dari jumlah rata-rata dibagi dengan nilai N. Tadi jumlah rata-rata sudah didapatkan yaitu 384,65. Kalian bagi dengan nilai jumlah sampelnya yaitu ada 7. Didapat hasil 54,95. Setelah itu kalian buat tabel di mana di sini ada nilai X, nilai rata-rata X, nilai X kurangi nilai rata-rata, nilai X kurangi rata-rata di pangkat 2. Di mana di nilai X di sini adalah hasil dari random generate kalian. Sedangkan untuk rata-ratanya itu sama yaitu 54,95. Tinggal kalian kurangin hasil dari X kalian kurangi dengan hasil rata-rata. Setelah kalian mendapatkan hasil itu kalian pangkatkan. Setelah hasil perpangkatan sudah kalian dapatkan, kalian total. Di situ didapatkan nilai 0,9694.
Setelah kalian mendapatkan nilai jumlah dari masing-masing data tersebut, kalian mencari nilai S, di mana rumusnya yaitu akar dari jumlah X min rata-rata X pangkat 2 dibagi dengan nilai N dikurangi 1. Akar dari hasil penjumlahan tadi udah dicari, yaitu ada 0,9694. Kalian tinggal bagi aja dari jumlah sampelnya dikurangi 1, yaitu 7 dikurang 1. Didapat hasil akar dari 0,161567, yaitu hasilnya 0,40195. Setelah kalian mendapat nilai S, kalian mencari ZU atau batas atasnya. Gimana rumusnya, yaitu UCL dikurang X rata-rata dibagi dengan nilai S, yaitu 55,75 seperti yang sudah dihitung di awal, dikurangi dengan nilai rata-rata yang sudah dihitung tadi, dibagi dengan nilai S, yaitu 0,40195. Sehingga akan diperoleh nilai ZU, yaitu 1,99. Tadi sudah dicari nilai K. Nilai K tadi ditentukan, yaitu ada di data 2,24. Jadi nilai ZU yaitu kurang dari nilai K, maka lot akan ditolak. Sama juga dengan perhitungan ZI atau lower, batas bawah. Perhitungannya sama, cuman di sini yang membedakan nilai yang di depannya itu nilai rata-rata, sedangkan untuk nilai batasnya berada di belakang. Sehingga akan diperoleh nilai 1,74. Sama, nilai 1,74 ternyata kurang dari nilai K, maka lot juga akan ditolak. Bahwa tadi dari yang udah dijelaskan, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang dibingungin bisa ditanyakan. Itu pengambilan datanya itu gimana, Mbak? Untuk pengambilan datanya itu akan dilakukan minggu depan. Nanti praktikum selanjutnya itu akan dilakukan pengukuran dari komponen rak sepatu kalian. Jadi nanti akan dibuat kelompok untuk masing-masing kelas. Masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Jadi di sini sudah ditentuin masing-masing kelompok. Untuk praktikum nanti minggu depan, hari Selasa, kelompok 1 ada Diki, Dini, Anam, Aji, dan Juhan. Kelompok 2 ada Wahyu, Anif, Kohar, Anjas, dan Fata. Kelompok 3 ada Rizky Akbar, Rois, Deva, dan Faisal. Nanti untuk hari Rabunya, ada yang kelompok 4 itu Borneo, Najib, Nizar, Ilham, dan Rizal. Kelompok 5 Devi, Hoiri, Huda, Dian, Mira, dan Asif. Kelompok 6 Fariyuki, Rifki, dan Mugni. Untuk yang hari Kamis, kelompok 7 itu ada Gilang, Adam, Fakih, Amin, dan Iqbal. Kelompok 8 ada Emma, Farid, Dio, Heri, dan Vika. Kelompok 9 Sofi, Faisal, Saiful, Syafi'i, Tahta, dan Agus. Untuk yang hari Sabtu, kelompok 10 ada Ihsanul, Ainun, Firdaus, Rizky Setiawan, Salim. Dan untuk yang kelompok 11 ada Jihan, Yoga, Imam, Nistari, dan Irul.
Mbak, berarti minggu ini nggak ada praktikum, Mbak. Nggak ada. Untuk minggu ini, kalian itu mengerjakan bab 1, 2, 3 sesuai di timeline. Pertama kalian untuk minggu ini mengerjakan bab 1, 2, 3. Kemudian untuk minggu depan kalian melakukan pengambilan data dan waktu untuk pekerjaan di bab 4-nya itu 2 minggu. Mbak, misalkan bab modul 2 belum selesai, itu boleh mengerjakan modul 3. Boleh mengerjakan modul 3, tapi tetap yang modul 2 itu tetap dikerjakan. Jangan mentang-mentang udah ganti modul nggak dikerjakan. Tetap harus dikerjakan, harus ACC. Oke, makasih Mbak. Yang lain ada yang tanyakan apa enggak mengenai itu pengambilan datanya atau mengenai random generate-nya? Kalau masih ada yang bingung, ditanyain aja. Ya, ditanyakan. Ya, tidak bingung. Modul 2-nya segera diselesaikan ya. Biar gak ngendon-ngendon. Siap, Bu. Iya, Bu. Modul 2 susah banget, Bu. Yes, Bu. Kerjaan rumah, Bu. Siap kok. Saya mau buat perusahaan sendiri. Suara itu. Ya. Wah. Siapa yang mau buat perusahaan sendiri? Saya. Perusahaan apa? Itu kan sama saja mau buat perusahaan sendiri kan, simulasi. Iya. PT Makanya Poise, kan Mas, Poise. ada pengalaman lewat praktikum PTIT. Bu, berarti itu praktikumnya itu per jam, di jadwal per jam itu, Bu. Sesuai kan tadi kelompok sama jadwalnya. Oh. Berarti langsung hari itu langsung berangkat semua satu kelas atau gimana? Yura. Di jam Jadi kan udah ada kelompok. Kayak yang dulu tuh loh, yang pas modul 1. Oh iya. Modul 1, tapi ini yang 2 kelompoknya langsung jadi 1, orang gantian. Karena biar satu ruangan sekalian. Oh iya. 2 kelompok. 2 kelompok. Nanti lebih jelasnya akan dibagi kok jadwalnya. Tapi kan kelompoknya udah dikasih tahu kan tadi. Kalau lupa nanti di-post di grup guys yang itu. File briefing. Nah, iki lho. Lu wis dikei jadwal ngono kok. Ora merhatike berarti. Tapi jamnya kan belum ada, Bu, itu. Ya jam praktikum ah. Soal Kamis Sabtu kan jadwal praktikum. Iya. Seperti biasa berarti. Nah, iya kan udah tak bilang ya seperti biasa. Oh ya sudah. Kayak modul 1 dulu loh. Kadang-kadang yang praktikum 1 kemarin itu saya kiranya itu jam 8 semua masuk ya kan. Ternyata itu dibagi per kelompok malah. Itu kan memang. Makanya saya nungguin. Oh, yang modul 1. Yang modul 1 ya. Iya, modul 1 kan tergantung kelompoknya. Kemarin saya ngiranya semua kelompok masuk kan. Semua kelas masuk gitu. Terus? Tapi kan ternyata dibagi per kelompok malah iki. Dulu kan memang dikasih tahu di awal. Oh. Ya berhatike. Ya. Nanti jangan lupa udah dibagi.
Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ya udah, sudah cukup. Oke, yang lain? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini absen dulu ya. Ya, ya. Videonya. Sudah. Ini. Oke. Sabar, soalnya ada berapa halaman ini. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini. Halaman kedua. Halaman kedua. Ki Firdaus Ahmad Khairi Rizky Setiawan. Imam Nur Langsung Rahman. masuk iki. Langsung masuk WA iki. Iya, tak masuk ke WA. Oke, yang lain tak tinggal ya. Yang belum aktif video. 1, 2, 3. Langsung masuk WA iki. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong nggak usah malu-malu ya. Maksudnya biar segera selesai gitu loh sesuai timeline. Iya, Bu. Terus ini hasil semua PTIT ini mau diapakan nanti? Oh, diapakan? Ya kan dinilai hasil PTIT-nya. Bukan. Apanya? Dilanjutkan. Kalau sudah dinilai. Kan masih ada PTIT 4. Oh. Kan caranya mau buat perusahaan kan? Nek kamu mau bikin perusahaan, nanti kan bisa nyontoh modulnya itu satu persatu, jadi gitu. Tapi kalau PTIT kalian nyampainya adalah sampai PTIT 4. Sudah Mas Rizky, sudah. Oke. Banyak kerjaan. Sudah. Terima kasih. Apa guys? Ya, saya tutup ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.